Perkenalkan, saya Carwadi. Saya salah satu dosen program Sarjana Kesehatan Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Ria Husada Jakarta dengan NIDN saya 0318027301. Mata kuliah yang saya ampuh adalah Dasar Kesehatan Lingkungan. MK ini merupakan MK wajib prodi dengan bobot SKS 2 SKS, 1 teori dan 1 praktek. Adapun untuk kode mata kuliah ini adalah K26KB diberikan pada mahasiswa semester 2 program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat. Mata kuliah ini menekankan dan mengembangkan keahlian dan keilmuan dalam hal pengelolaan yang bersifat teknis yang dilakukan pada lingkungan fisik agar terwujud lingkungan sehat. Terlebih dahulu dibahas dimensi kesehatan dan faktor-faktor penentunya. Lingkungan yang sehat tercermin dalam keseimbangan antara pengelolaan sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk keperluan hidup dan kehidupan manusia. Adapun capaian pembelajaran prodi yaitu pertama, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan Pancasila. Dan yang kedua adalah mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks pemecahan masalah di bidang keahlian informasi dan data. Memiliki penguasaan dasar ilmu kesehatan masyarakat pada tingkat sintesis yang menjadi substansi dalam masyarakat setinggi-tingginya, mencakup ilmu yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan, kesehatan dengan pertimbangan fungsi kesehatan masyarakat yang esensial. Kemudian yang keempat adalah mampu menetapkan pengkajian dan analisis situasi di bidang kesehatan masyarakat pada kegiatan pendekatan interdisiplin. Kemudian pada yang kelima adalah mampu menerapkan prinsip-prinsip perencanaan dan pengelolaan sumber daya di bidang kesehatan di tingkat layanan kesehatan primer dengan pendekatan interdisiplin. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar kesehatan lingkungan, mampu menjelaskan pendekatan ekologis dan epidemiologis dalam kesehatan lingkungan, mampu menjelaskan parameter, standar dan kriteria kesehatan lingkungan, mampu mengidentifikasi permasalahan lingkungan, kemudian mampu merencanakan, melakukan upaya monitoring dan rekayasa kesehatan lingkungan, mampu melakukan praktek identifikasi dan deteksi masalah penyediaan air, mampu melakukan praktik identifikasi dan deteksi masalah vektor dan binatang pengganggu, mampu melakukan praktek identifikasi dan deteksi masalah penyihatan makanan, mampu melakukan praktek identifikasi pencemaran badan air, mampu melakukan praktek identifikasi pencemaran udara, mampu melakukan praktek identifikasi dan deteksi permasalahan K3 di perusahaan. Untuk bahan kajian pada mata kuliah ini adalah pertama, pengantar kesehatan lingkungan, 2, sejarah perkembangan kesehatan lingkungan, 3, konsep hubungan manusia dengan kesehatan lingkungan, 4, parameter standar dan kriteria kesehatan lingkungan, 5, pencemaran lingkungan, 6, praktek identifikasi dan deteksi masalah penyediaan air, 7, praktek identifikasi dan deteksi masalah vektor dan binatang pengganggu, 8, praktek identifikasi dan deteksi masalah penyihatan makanan, 9, praktek identifikasi pencemaran badan air, 10, praktek identifikasi pencemaran udara, dan 11 adalah praktek identifikasi dan deteksi masalah K3 di perusahaan. Adapun untuk sistem pembelajaran mata kuliah ini itu dilakukan secara kombinasi, yaitu kuliah tatap muka, kemudian diskusi kelompok, studi kasus, dan praktek lapangan. Untuk metode pembelajaran ini menggunakan ceramah tanya jawab secara luring dengan media pembelajaran menggunakan PowerPoint. Untuk yang selanjutnya adalah diskusi kelompok. Di diskusi kelompok dilakukan melalui mahasiswa dibagi dalam beberapa kelompok kecil untuk membahas topik tertentu dan mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian ada praktik lapangan. Ini adalah untuk kunjungan ke lokasi-lokasi yang relevan untuk mengamati dan mengumpulkan data langsung terkait masalah kesehatan lingkungan. Untuk interaksi antara dosen dengan mahasiswa pada mata kuliah ini dilakukan ada sesi tanya jawab. Setiap akhir sesi kuliah diadakan tanya jawab untuk memastikan pemahaman mahasiswa. Kemudian ada juga konsultasi individu. Mahasiswa dapat mengukur waktu konsultasi dengan dosen untuk mendiskusikan kesulitan atau pernyataan terkait dengan materi. Berikutnya untuk sistem penilaian. Untuk sistem penilaian yang dilakukan berdasarkan beberapa komponen pada mata kuliah ini, yaitu diantaranya meliputi partisipan atau kehadiran atau diskusi ini kurang lebih 10%, kemudian kuis 10%,
tugas 25% untuk mengevaluasi pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah diajarkan. Kemudian ujian tengah semester 25% untuk menguji pemahaman dan aplikasi teori hingga pertengahan semester. Kemudian ujian akhir semester 30% untuk menilai pemahaman komprehensif terhadap seluruh materi yang telah diajarkan. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran materi pencemaran lingkungan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini hari ini? Baik. Baik, untuk topik mata kuliah kali ini yaitu tentang pencemaran lingkungan ya. Ini merupakan lanjutan dari materi-materi yang sebelumnya di pokok mata kuliah dasar kesehatan. Nah, seiring dengan untuk tujuan pembelajaran dari mata kuliah ini, yaitu pertama mahasiswa mampu menyebutkan definisi pencemaran lingkungan, kemudian yang kedua mampu menyebutkan jenis dan sumber pencemaran lingkungan, dan yang ketiga adalah mampu menjelaskan dampak pencemaran lingkungan, dan yang keempat adalah mampu merumuskan gagasan atau penanggulangan masalah pencemaran lingkungan. Itu adalah merupakan satu tujuan daripada pembelajaran pada pembahasan. Nah, seiring dengan perkembangan zaman ya, sekarang ya dari permasalahan lingkungan yang sampai saat ini dari hari ke hari itu merupakan masalah-masalah yang terus bertambah ya, dari segi ukuran, skala maupun kompleksitas itu yang kemudian mengancam kelangsungan hidup manusia di muka bumi. Nah, ini fakta-fakta ya yang terkait dengan pencemaran lingkungan. Di sini ada beberapa fakta yang menunjukkan adanya pencemaran, baik itu pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran cahaya maupun pencemaran suara. Nah, ini ada beberapa data yang didapatkan ya dari 8 kota ya di Indonesia itu, dari mulai Depok, Tangerang, Jakarta, Pekanbaru sampai pada Cibinong dan Cikarang. Itu menunjukkan adanya suatu tingkat polusi udara dengan tingkat yaitu tingkat yang lebih tinggi kadarnya. Ini dari fakta yang ditunjukkan di beberapa bulan yang lalu. Nah, kemudian mengenai data-data yang lain juga ya, fakta-fakta mengenai pencemaran air ini, ada yang pencemaran air itu ada sungai berantas di Jawa Timur. Nah, ini tercemar oleh limbah industri dan mikroplastik. Kemudian ada pencemaran udara, ini tadi sudah saya jelaskan. Ya, pencemaran udara di Jakarta menghadapi masalah-masalah polusi udara. Jadi banyak pengaruh itu ya, kaitannya dengan polusi udara. Kemudian ada juga pencemaran tanah. Nah, pencemaran tanah itu dapat terjadi di beberapa tempat, terutama di Kalimantan. Ya, di Kalimantan. Kemudian akibat daripada pencemaran tanah ini terjadi juga di pabrik pengolahan sawit. Kemudian pencemaran suara ini juga terjadi di beberapa tempat atau daerah-daerah, terutama di kota-kota besar ya, yang berkaitan dengan teknologi dan penggunaan transportasi dan industri dan lain sebagainya. Kemudian pencemaran cahaya juga begitu ya. Di sini akan terjadi beberapa tempat di kota-kota besar, terutama di Jakarta ya, yang pencahayaan itu lebih mengganggu kepada ekosistem alam. Itu beberapa fakta ya yang menunjukkan adanya tingkat pencemaran lingkungan di Indonesia. Nah, kita lihat dari definisi daripada pencemaran lingkungan itu sendiri. Jadi kalau kita lihat dari definisi dari pencemaran lingkungan itu adalah masuknya makhluk hidup ya, atau zat atau energi atau komponen lain ke dalam udara atau air dan tanah oleh kegiatan manusia dan proses alam ya tentunya, sehingga kualitas air atau kualitas udara, kualitas tanah itu menjadi kurang berfungsi ya terhadap fungsi daripada peruntukannya itu. Nah, kalau dilihat dari definisi ini, jadi yang kaitannya dengan pencemaran itu adalah suatu paparan ya. Jadi paparan berbagai zat itu apa? Baik itu zat fisika gitu ya, baik paparan dari bahan kimia, paparan biologi, dan itu yang terkandung di dalam lingkungan itu sendiri, baik di air ya, di udara atau di tanah. Nah, ini akan mempengaruhi kepada kualitas air itu sendiri, kualitas udara itu sendiri, itu yang dapat menjadi berkurang, fungsinya berkurang ya.
jadi fungsinya itu berkurang. Kalau fungsi air kan fungsinya untuk apa? Untuk pemakaian minum, untuk mandi. Nah kalau misalnya terkontaminasi berarti kita ada mengalami fungsi yang berubah. Ya. Ini kalau dilihat dari definisi pencemaran lingkungan. Nah kemudian kita lihat nih apa sih jenis-jenis daripada pencemaran lingkungan. Jadi jenis-jenis pencemaran lingkungan ini ada 5 ya. Pertama dari pencemaran air, kemudian ada pencemaran tanah, pencemaran udara, pencemaran suara, dan pencemaran cahaya. Jadi beberapa jenis itu ya. Jadi ingat, jadi jenis-jenis daripada pencemaran lingkungan itu ada 5 jenis. Kemudian kita lihat nih dari pencemaran air. Apa yang dimaksud atau definisi daripada pencemaran air itu sama dengan tadi ya, definisinya itu cuma titik atau poinnya itu adalah masuknya atau dimasukinya makhluk hidup atau zat atau energi atau komponen lain ke dalam air. Ya. Nah ini masuknya itu, proses masuknya itu ke dalam air itu bisa dipengaruhi atau diakibatkan oleh kegiatan manusia atau bisa terjadi secara alami. Ya. Nah sehingga apa? Sehingga akan dapat menyebabkan kualitas air itu menjadi tidak berfungsi lagi, kualitas air itu menjadi menurun. Ya, akhirnya tercemar kan? Yang tadinya itu fungsi air untuk minum menjadi tidak bisa dipakai lagi untuk minum karena tercemar. Kemudian yang kedua adalah pencemaran tanah. Ya. Nah begitu juga untuk pencemaran tanah itu adalah masuknya atau dimasukinya makhluk hidup, ya, baik zat atau energi atau komponen lain ke dalam tanah. Nah ini tentu saja oleh kegiatan manusia juga, ya, karena manusia itu kan melakukan aktivitas. Ya, aktivitas industri, aktivitas dan lain sebagainya, aktivitas di kantor, sehingga itu kadang menyebabkan pencemaran tanah. Ya. Nah ini juga kalau misalnya tanah tercemar itu akan dapat menyebabkan fungsi daripada tanah itu akan menjadi menurun. Ya, yang harusnya itu tanah itu berfungsi untuk apa? Menimbulkan tanaman, tetapi ini fungsinya menjadi berubah. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah pencemaran udara. Nah, pencemaran udara. Jadi pencemaran udara ini adalah kehadiran substansi fisik, ya, substansi fisik, atau bisa juga dari substansi kimianya atau biologi. Ya, jadi ke dalam lapisan udara ya. Jadi udara yang ada di atmosfer ini itu akan mengalami pencemaran oleh berbagai substansi, ya, oleh berbagai bahan-bahan fisik, bahan-bahan kimia atau bahan biologi. Nah ini akibatnya nanti akan dapat menyebabkan mengganggu kepada kesehatan manusia atau dapat menyebabkan kerusakan estetika pada kenyamanan lingkungan tersebut. Nah kemudian yang berikutnya adalah pencemaran udara. Pencemaran udara. Jadi ini pencemaran udara ini adalah suatu kondisi di mana tingkat kebisingan dan lingkungan itu melebihi batas, ya. Jadi di sini ada nilai ambang batas. Kalau yang namanya pencemaran suara itu ada suatu alat yang dinamakan dengan sound level meter. Jadi kalau misalnya ada suara-suara yang menunjukkan angka tingkatan itu melebihi nilai ambang batas, itu berarti sudah menunjukkan ada pencemaran suara. Tentu saja di sini kalau misalnya terjadi, ya ini akan dapat menyebabkan masalah terhadap kesehatan manusia dan lingkungan sekitar. Nah berikutnya pencemaran cahaya. Pencemaran cahaya juga ini merupakan bahaya tentunya ya. Cahaya buatan itu dapat melebihi atau bisa menyilaukan. Pencahayaan itu harus dalam keadaan normal, ya. Pencahayaan tidak terlalu silau juga akan dapat menyebabkan masalah terhadap kesehatan, gitu ya. Ada yang cahaya yang kurang terang atau redup juga akan bermasalah. Begitu juga terlalu silau. Jadi harus ada batas nilai ambang batas itu, batas normal daripada pencahayaan itu. Nah, sampai di sini dari jenis-jenis pencemaran itu ada yang ditanyakan? Ada? Kalau tidak ada kita lanjut ya. Nah, berikutnya kita masuk kepada sumber pencemar ya. Tadi sudah kita lihat dari jenis-jenis pencemaran itu. Nah, sekarang kira-kira sumbernya itu dari mana? Sumber-sumber pencemaran itu dari mana?
sumber pencemaran itu bisa terjadi dari mana, sumber pencemaran udara itu dari mana, sumber pencemaran tanah dari mana. Kita lihat ya, sumber pencemaran air. Nah, untuk sumber pencemaran air itu bisa didapatkan atau dari limbah domestik. Ya, limbah-limbah domestik itu adalah kayak limbah-limbah rumah tangga gitu kan. Banyak kegiatan-kegiatan rumah tangga itu yang menghasilkan limbah. Ya, kemudian nanti limbah itu kan dibuang begitu saja itu kan tanpa ada suatu pengolahan terlebih dahulu. Dari sampahnya, baik itu sampah organik maupun yang non organik. Nah, kemudian ada limbah juga kan kalau di dapur juga kan, gitu. Limbah-limbah domestik. Kemudian termasuk juga sumbernya itu bisa dari limbah industri. Ya, limbah industri. Nah, seperti kita ketahui industri-industri yang sekarang itu lagi berkembang itu kan, kemudian terdapat di mana-mana itu industri dapat membuat dapat membuang limbahnya itu begitu saja. Ada yang mengalami pembuangan limbahnya itu dengan pengelolaan limbah, ada yang tanpa pembuangan limbah. Nah, ini yang untuk limbah limbah industri ini ya berupa lumpur, ada yang berupa bubur gitu kan. Jadi jenis limbah daripada industri itu ada yang cair, ada yang padat. Kemudian juga bisa didapatkan dari limbah pertanian. Nah, ini juga ya, jadi dan kayak untuk produksi untuk pertanian itu ya, itu biasanya ada cairan kimia itu yang berupa pestisida. Pestisida itu kan berguna untuk membasmi hama serangga, gitu kan, untuk penyemprotan tumbuhan. Nah, itu limbah-limbahnya itu dapat menyebabkan pencemaran lingkungan ya, terutama air. Bisa juga menyebabkan pencemaran pada tanah. Nah, kemudian begitu juga untuk sumber pencemaran tanah. Jadi pencemaran tanah itu bisa didapatkan dari limbah domestik juga ya. Bisa dari limbah domestik berupa kegiatan manusia, kegiatan rumah tangga gitu kan, berupa sampah gitu. Kemudian di situ juga sama berupa limbah padat berupa lumpur, bubur. Kemudian limbah pertanian juga sama. Sumber-sumber pencemaran untuk tanah dan air itu sumber sama. Nah, berikutnya sumber pencemaran udara. Nah, kalau yang sumber pencemaran udara tentu saja di sini banyak sekali faktor-faktor yang dapat menyebabkan itu ya. Bisa dari pembakaran bahan bakar. Ya, sekarang kan lebih banyak transportasi itu yang produksi itu ya, baik transportasi roda 4 maupun yang roda 2. Itu menggunakan bahan bakarnya itu. Nah, itu kan. Ada yang menggunakan solar, ada yang pertamax, ada yang pertalite gitu ya. Dan itu sisa-sisa pembakaran itu akan dapat mempengaruhi kepada polusi udara. Itu dari bahan bakar. Nah, kemudian dari kegiatan industri juga ya sama. Dari kegiatan industri. Jadi banyak industri atau pabrik-pabrik ya, yang mungkin memiliki genset yang besar, gitu kan, mesin-mesin yang besar yang menggunakan bahan bakar dari solar misalnya. Itu akan sangat berpengaruh sekali dalam terjadinya polusi udara. Kemudian di sini juga seperti asap, itu ya, asap-asap industri, asap-asap cerobong itu. Nah, ini asap-asap itu akan berpengaruh terhadap polusi udara. Nah, ini polusi itu akan mengandung sulfur dioksida terutama dan nitrogen. Begitu juga limbah-limbah pertanian. Ini dapat menyebabkan polusi udara. Nah, sumber-sumber pencemar suara ini kalau kita lihat sama tuh ya, bisa didapatkan dari kegiatan lalu lintas kendaraan. Kegiatan lalu lintas itu dapat misalnya dari pemakaian knalpot yang bervariasi itu kan, ada yang suara yang berisik gitu kan, ada yang mungkin sedang. Itu yang suara-suara yang berisik. Itu dari kendaraan. Jadi mungkin bisa dari kendaraan yang roda 4. Begitu juga dari pabrik dan mesin-mesin pabrik dan industri. Itu juga itu ya. Karena biasanya kalau yang mesin-mesin yang berukuran besar itu dapat menyebabkan pengaruh terhadap emisi. Termasuk kegiatan konstruksi ya. Termasuk kegiatan konstruksi seperti apa? Misalnya pemasangan tiang pancang, selalu mengeluarkan kebisingan yang terlalu tinggi. Suara-suara yang lain, misalnya suara-suara yang dengan menyalakan mesin dan lain sebagainya. Suara-suara eskavator, ya, alat-alat berat biasanya itu mengeluarkan suara yang sangat
keras. Begitu juga aktivitas komersial. Contohnya apa? Aktivitas komersial. Apa contohnya Astrid? Suara komersial. Contohnya apa? Kan ada misalnya apa namanya konser seni misalnya menampilkan siapa gitu kan, pedangdut yang biasanya menggunakan sound yang besar ya suaranya. Itu kegiatan dia seperti itu akan menyebabkan itu ya suara yang sangat. Apalagi misalnya asal ini konser, nah, pokoknya ada suara-suara yang kegiatan. Oke. Nah, tentu saja ini dari kegiatan-kegiatan produksi dan lain kegiatan sebagainya itu dari polusi itu tentu akan menimbulkan dampak, ya, baik itu dampak terhadap kesehatan maupun terhadap lingkungan sekitar. Nah, kita lihat nih apa dampak daripada pencemaran air dari kegiatan untuk pengaruh terhadap kesehatan manusia. Nah itu ya, jadi untuk dampaknya terhadap kesehatan itu bisa dapat menyebabkan penyakit, gitu ya. Penyakitnya macam-macam, ada yang mungkin diare, ya, ada apalagi selain diare, misalnya habis mengkonsumsi air, kemudian airnya tercemar, tiba-tiba muncul apa? Diare, karena mungkin kemasukan mikroorganisme atau bakteri, ya. Atau misalnya keracunan logam berat, kan banyak tuh ya, air-air yang terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia, dengan bahan-bahan fisika. Nah, itu ya, itu yang sangat berbahaya. Kemudian dampak terhadap lingkungan sini adalah dapat menimbulkan elektrifikasi, kemudian adanya hilangnya aneka ragam hayati. Nah, kemudian dari segi ekonominya itu dapat menyebabkan penurunan sektor perikanan. Jadi kalau misalnya kolam, kalau misalnya laut yang memang sudah tercemar ya oleh pengaruh banyak bahan-bahan fisik atau misalnya bahan-bahan kimia, dan tentunya banyak biota air itu seperti ikan dan seperti itu. Sehingga dari segi ekonomi itu akan menyebabkan penurunan atau kerugiannya. Nah, tentu saja di sini harus ada penanggulangan, ya, harus dikendalikan. Kira-kira apa sih upaya yang harus dilakukan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang sudah terjadi? Itu harus dilakukan pengendalian. Jangan sampai nanti dibiarkan begitu saja sehingga dapat menyebabkan kerusakan yang lebih parah. Ya. Dan kita lihat upayanya apa yang harus dilakukan terhadap pencemaran itu adalah pengolahan limbah. Tentu saja ya. Jadi kalau misalnya ada pabrik-pabrik, ya, atau misalnya ada industri lain yang dapat menghasilkan limbah banyak, ya, jadi tidak boleh langsung dibuang ke laut, tidak boleh langsung dibuang ke sungai, tetapi harus dilakukan apa? Pengelolaan terlebih dahulu, ya, dengan cara pengolahan limbah. Kemudian apalagi mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya, itu sebisa mungkin, ya, itu dikurangi bahan-bahan kimia itu, ya, walaupun pada kenyataannya mungkin, ya, tidak bisa tidak terlepas dari bahan-bahan kimia, tetapi sebisa mungkin diminimalkan penggunaan. Ya. Kemudian ada edukasi masyarakat tentang konservasi air. Jadi di sini ada memberikan pengetahuan atau pengarahan kepada masyarakat tentang bagaimana untuk penggunaan air yang baik, kemudian tidak melakukan pencemaran terhadap air. Ya, demikian materi yang disampaikan tadi. Dan untuk yang selanjutnya kira-kira ada yang bertanyakan ya? Silakan. Ya, silakan. Saya mau tanya, apa sih langkah yang bisa dilakukan untuk mengurangi polusi udara yang terjadi di Indonesia, terutama di kota besar seperti Jakarta? Pertanyaan cukup bagus ya. Nah, kira-kira kalau ini ada saya jawab nih apa yang disampaikan oleh ditanyakan sama Astrid. Siapa yang mau jawab? Jawab pertanyaan dari Astrid, Bapak. Silakan bikin. Pertanyaan itu bagaimana sih langkah-langkah yang dapat mengurangi polusi udara di Indonesia, salah satunya di Jakarta? Menurut saya itu kita bisa melakukan. Tolong dibuka ini. Dibuka sekarang. Oh lagi. Maaf ya Pak. Suaranya biar jelas. Oh baik, bisa kita ganti dengan kendaraan sepeda listrik ataupun yang menggunakan listrik, menggunakan listrik, sepeda listrik, ataupun kita bisa menggunakan kendaraan umum. Lalu serta bisa dilakukan emisi atau menguji apakah kendaraan tersebut itu layak atau tidak.
Oke, kasih tepuk tangan. Baik, ya. Itu jawabannya ya. Barangkali temannya ada yang bisa menambahkan? Teman yang lain ada yang bisa menambahkan dari yang disampaikan tadi? Siapa yang menambahkan? Nggak ada. Reginta ada yang menambahkan? Nggak ada. Ya, baik ya. Jadi tadi yang upaya untuk penanggulangan daripada pencemaran itu, pertama tadi yang disampaikan adalah menggunakan sepeda listrik. Nah, bukan hanya sepeda listrik, mungkin sekarang kan lagi digalakan itu sama pemerintah itu adalah menggunakan alat transportasi ya yang memakai energi listrik. Ada yang motor listrik, gitu kan, ada mobil listrik, serta listrik di dalam rangka untuk mengurangi pencemaran udara. Nah, kemudian yang lain uji emisi ya. Biasanya kalau setiap 5 tahun juga kan ada uji emisi setiap kendaraan itu. Jadi dari bagaimana proses pembakaran itu apakah sempurna. Nah, kemudian yang lainnya tentu saja mungkin bisa dilakukan dengan tadi ya. Kalau di kota besar itu biasanya digalakkan sama itu dengan menggunakan penggalangan ada hutan kota. Jadi sengaja tuh di kota itu disediakan ruang untuk semacam penghijauan yang untuk mengurangi daripada polusi daripada udara. Itu biasanya suka ada. Itu tergantung daripada kalau di DKI di Jakarta itu ada semacam itu yang melakukan untuk hutan kota. Atau di pinggir jalan, bukan seperti jalan tol, jalan raya itu ditanami pepohonan dalam rangka untuk mengurangi polusi dari udara. Baik itu ya. Kemudian barangkali ada yang bertanya yang lain? Tidak ada. Baik, ya jadi untuk perkuliahan kita ya cukupkan sekian. Mungkin saya akan menyimpulkan ya dari inti daripada faktor tadi. Dari intinya dari pencemaran lingkungan ini. Jadi kita memahami ya tadi bahwa definisi atau pengertian daripada pencemaran itu seperti apa. Ya, jenis-jenis pencemaran air, ada jenis pencemaran lingkungan itu ada pencemaran air, ya, pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran suara dan ada pencemaran. Nah, semua pencemaran itu dapat menyebabkan dampak terhadap kesehatan manusia itu sendiri. Nah, tentunya ini harus ada upaya. Apa yang harus dilakukan ya seperti tadi upaya-upaya bagaimana supaya tidak terjadi terjadi peningkatan polusi udara itu dengan anak-anak yang dilakukan seperti itu. Baik, mungkin itu ya. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, mungkin untuk pertemuan kita atau materi kita cukupkan sekian dan kita akhiri dengan assalamualaikum.